disampaikan secara umum oleh Bapak Ketua Jurusan PJKR yang pada saat ini lagi ke pertemuan yang kedua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dulu saya menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi FKIP 4 dalam hal ini yaitu Bapak Dr. Onsen Mikdar MPD. Yang saya hormati rekan-rekan dosen, pembimbing mahasiswa PLP 1, dan yang saya banggakan saudara-saudari mahasiswa PJKR FKIP 4 atau peserta PLP 1 yang saya kasihi. Pada hari ini marilah kita sekali lagi memanjatkan puji syukur kehadirat Maha Besar Tuhan atas berkat dan penyertaannya lah sehingga pada saat ini kita bisa bertemu lagi pada acara pembekalan PLP 1 pertemuan yang kedua yang pada hari kemarin itu seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Jurusan PJKR bahwa saya ditugaskan untuk pertemuan kedua mengenai hal-hal yang perlu dijelaskan berkenaan dengan PLP 1 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mahasiswa yang saya hormati, pada prinsipnya, pada hakikatnya mengenai PLP 1 ini adalah muara atau awal dari pelaksanaan kegiatan praktek mengajar. Yang awalnya PLP 1 ini dengan maksud dan tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa ke PPL 2. Di PPL 1 ini mahasiswa nanti diberikan waktu selama 6 hari untuk melaksanakan pengamatan atau observasi. Kegiatan itu nanti setelah selesai mengadakan observasi, maka mahasiswa yang bersangkutan secara individu membuat laporan hasil pengamatan dari PLP 1 itu tadi. Selanjutnya PLP 1 ini seperti Bapak katakan tadi itu awal pelaksanaan untuk mengikuti kegiatan PPL 2. PPL 2 itu yaitu praktek pengalaman lapangan. Di situ nantinya saudara-saudari mahasiswa mungkin di semester 5 melanjutkan ke PPL 2. Sedangkan PPL 1 ini dilaksanakan pada semester genap atau semester 4. Mengenai kegiatan yang dilakukan pada waktu pelaksanaan PPL 1 ini, mahasiswa itu secara garis besarnya melihat lingkungan, beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengamati kegiatan proses belajar mengajar, dan mengamati karakter siswa atau guru yang ada di sekolah mitra itu. Itu tugas pokok untuk PPL 1 ini. Untuk
pengamatan atau observasi di buku panduan sudah ada diberikan mengenai apa yang diamati dan apa yang perlu diobservasi, komponen atau materi-materinya sudah ada di lembaran instrumen pengamatan yang telah dibagikan oleh laboratorium pembelajaran. Dan pada kesempatan ini saya ingin menegaskan beberapa hal pokok secara teknis pelaksanaan PPL 1 ini, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan PPL merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa, secara khusus mahasiswa UJKR. Dan yang kedua, selama PPL 1, mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing atau dosen pengantar ke sekolah mitra yang telah diberikan surat tugas oleh LP apa itu apa yang istilah dulu itu laboratorium pembelajaran itu. Bapak LP3 apa katanya itu. Nah, mahasiswa nanti diantar oleh dosen pengantar, itu ada khusus biasanya dosen pengantar ke sekolah mitra untuk melaksanakan kegiatan observasi atau pengamatan itu tadi selama 6 hari. Jadi jumlah pelaksanaan ini untuk PLP 1 ada 8 hari. Jadi 2 hari di jurusan dan 6 harinya di sekolah mitra. Rata-rata per harinya mahasiswa itu diharapkan 6 jam untuk tiap hari melaksanakan tugas itu. Sedangkan yang ketiganya, peserta PLP 1 aktif 4 selama PLP 1 sekolah melaksanakan kegiatan observasi dan mempelajari ada 9 materi yang harus dipelajari atau diamati, yaitu mengenai kultur sekolah. Ya, kultur sekolah itu situasi dan kondisi sekolah pada saat kalian observasi, bagaimana, apakah aman, bersih dan sebagainya. Jadi segala identitas kegiatan mengenai lingkungan sekolah itu harus kalian amati. Kemudian struktur organisasi dan tata kelola sekolah juga kalian amati, bagaimana organisasinya, struktur organisasinya sudah ada atau bagaimana, itu bisa nanti kalian sambil konsultasi dengan guru pamong yang ada di sekolah itu. Kemudian peraturan dan tata tertib sekolah juga diamati. Ini ada 9 materi yang harus kalian amati. Secara garis besarnya dari buku panduan ini ada 9 materi yang kalian amati, observasi. Bapak tidak membacanya sampai habis, jadi bisa kalian lihat nanti di buku panduan atau di buku petunjuk yang telah diberikan oleh P3L.
atau oleh laboratorium pembelajaran kalian. Apa kira kalian sudah menerima itu seluruh mahasiswa? Kemudian yang keempat, Bapak lanjutkan bagian yang keempat, dosen pembimbing PLP 1 melaksanakan tugas pembimbingnya minimal 2 kali ke sekolah. Jadi minimal 2 kali, lebih dari 2 bisa dosen pembimbing. Jadi diharapkan dosen pembimbingnya minimal paling sedikit 2 kali untuk membimbing mendatangi peserta PLP 1 ini, mahasiswa kita untuk datang ke sekolah. Yang bagian yang kelima, proses pembimbingan dapat dilakukan melalui tatap muka serta menggunakan media lainnya dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Jadi bisa dilakukan dengan tatap muka, bisa juga dengan online, dengan guru yang di sekolah maupun dengan dosen pembimbingnya. Apabila perlu dengan tatap muka, ya harus menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang keenam, teknis pelaksanaannya sistem penilaian PLP 1. Sistem penilaian PLP 1 ini dilakukan terhadap 3 komponen. 3 komponen itu yaitu mengenai kehadiran di kampus atau kehadiran peserta PLP 1 ini ke kampus dan ke sekolah. Ini persentasenya dikasih 10% untuk kehadiran. Kemudian komponen yang kedua, laporan tertulis pelaksanaan PLP 1 50%. Jadi membuat laporan setelah PLP 1 mendapat persenan 50% untuk penilaian. Dan yang ketiga, komponen penilaiannya yaitu ujian lisan. Ujian lisan ini pelaksanaannya dilakukan oleh dosen pembimbing. Jadi kalian setelah membuat laporan, ada ujiannya dan diuji oleh dosen pembimbingnya. Persentase untuk ujian lisan ini 40%. Jadi total semuanya 100%. Yang ketujuh, mengenai teknis pelaksanaan PLP 1 ini, mengenai laporan tertulis. Laporan tertulis ini setiap mahasiswa nantinya setelah selesai melaksanakan observasi di sekolah, membuat laporannya 3 example. Ya, 3 example dengan ketentuan yang pertama, sampul laporan berwarna biru. Untuk sampulnya berwarna biru. Dan yang kedua, kertas untuk laporan berukuran A4. A4 dengan berat 70 gram. Selanjutnya yang ketiga, huruf yang digunakan yaitu huruf Pinyo Roman. Huruf yang digunakan menggunakan Pinyo Roman ukuran 12 atau ukuran 12. Dan yang keempat, jarak pengetikan 1,5 pasi. Selanjutnya lagi yang kelima, margin atas. Margin atas kertas maksudnya 4 cm. Di bawahnya
3 cm, kemudian kiri kertas 4 cm, dan kanan kertasnya 3 cm. Itu sudah biasa kita lakukan, baik secara pembuatan makalah maupun proposal. Itu cara pengetikannya atau jarak marginnya. Nah, kemudian yang ketujuh, keenam, abstrak tidak boleh lebih dari 1 halaman. Jadi abstraknya atau ringkasannya itu cukup hanya 1 halaman saja. Dan yang ketujuh, jumlah halaman laporan berkisar antara 20 sampai 25 halaman. Untuk membuat laporannya, batasan halaman berkisar antara 20 sampai 25 halaman saja. Kemudian yang bagian yang ke-8, bentuk dan format laporan PLP1 bisa dilihat pada buku panduan program sarjana pendidikan beserta sistematikanya untuk penulisan laporan itu. Jadi bentuk dan formatnya sudah ada di buku panduan. Tinggal saudara-saudari mahasiswa mempelajari dan membacanya. Dilihat dari buku terjemahan ya. Nah, bagian yang ke-8, untuk selanjutnya, pada waktu melaksanakan kegiatan di sekolah, peserta PPL1 dibekali oleh laboratorium pembelajaran, lembar pengamatan observasi beserta dengan komponen-komponen yang akan diamati. Jadi pada waktu saudara-saudari mahasiswa peserta PLP1 ini dari program dari laboratorium pembelajaran telah dibagikan lembar instrumen untuk observasi atau untuk pengamatan kepada mahasiswa masing-masing. Sudah ada ya, sudah dibagi ya untuk mahasiswa lembar pengamatannya untuk observasi. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah syukur. Kemudian yang terakhir mengenai PLP1 ini, secara garis besarnya yang Bapak ambil berdasarkan hasil pertemuan dengan pengelola PLP1 ini, kemudian berdasarkan hasil dari buku panduan yang Bapak lihat, hanya sepintas untuk garis besarnya kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang ke-9, setelah pra pembekalan PLP1 ini selesai, diharapkan mahasiswa peserta PLP1 menghubungi dosen pengantar pembimbing untuk siap terjun ke lapangan sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh pihak pengelola, dalam hal ini FKIP UPR Palangkaraya atau dari laboratorium pembelajaran. Jadi setelah kita pada hari ini melaksanakan hari terakhir mengenai PLP1 ini, selanjutnya
saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi peserta PLP 1 meminta atau menghubungi dosen pengantarnya, siapa yang mengantar kalian ke sekolah mitra yang sesuai dengan surat tugas yang telah diberikan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan PLP pada hari kedua ini. Saya harapkan apa yang telah disampaikan bisa disimak dengan baik oleh mahasiswa, karena pada prinsipnya saya yakin mahasiswa itu sudah tahu juga dari buku panduan yang telah disampaikan atau diberikan. Demikian Bu Ulfa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Oket. Tadi sudah disampaikan pembekalan teknis mengenai PLP 1. Selanjutnya kita masuk ke diskusi. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa yang belum jelas, silahkan ditanyakan sebelum nanti kita terjun langsung untuk melakukan observasi selama 6 hari di sekolah. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ada yang mencatat tadi? Tunjukkan catatannya. Yang mencatat? Enggak, oke, sip. Yang tidak menunjukkan, sudah membaca buku panduannya belum? Oke, ya. Ada yang menunjukkan layar juga ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Silakan, daripada nanti malam-malam curhat ke DPL-nya, Bu Yosita malam-malam ditelepon. Atau mungkin ada masukan dulu atau pesan dari dosen kepada mahasiswa, dari Pak Untung dulu mungkin. Selamat pagi Pak Untung. Keluar kalau belum terhubung. Bu Yosita dulu mungkin ada yang mau disampaikan, ada masukan atau pesan kepada mahasiswa sebagai tambahan tadi yang sudah disampaikan Pak Uket. Makasih Bu Ulfa. Saya sebenarnya sudah lebih dari cukup sih kemarin juga Pak Mikdar sudah dengan sudah secara detail ya menjelaskan dengan mahasiswa sampai dengan adat, etika, kemudian cara datang dan lain-lainnya ya. Kecuali mahasiswanya yang tidak memperhatikan. Saya rasa Pak Mikdar kemarin sudah ini, kemudian ditambah lagi Pak Uket hari ini. Namun karena memang namanya dosen ya Pak Uket ya nggak boleh menolak, harus ada wejangan-wejangan ini untuk anak-anakku sekalian. Tidak panjang lebar saya tidak terkhusus juga untuk bimbingan saya, kebetulan saya yang mengambil di lapangan nanti ada beberapa hal yang poin-poinnya saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah PPL ini dia maknanya adalah pengenalan lapangan persekolahan. Artinya mahasiswa itu diwajibkan untuk magang, kemudian observasi, menganalisa hal-hal yang terjadi di lapangan. Kemudian ada dua hal aspek penting yang saya pesan yang harus kalian amati di lapangan, yaitu aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang ada di satuan pendidikan, di mana pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar pada lingkungan belajar yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, hal penting juga yang menjadi bagian daripada PFP ini, pengelolaan pendidikan. Apa itu pengelolaan pendidikan? Pengelolaan pendidikan itu adalah bagaimana sekolah itu merencanakan, sistem perencanaannya bagaimana. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Mikdar, termasuk visi dan misi itu harus diamati oleh kalian.
kemudian sistem organisasi di satuan pendidikan itu bagaimana, kemudian bagaimana cara memotivasi, kemudian mengendalikan, kemudian bagaimana upaya-upaya pengembangan sumber daya yang ada di sekolah itu sehingga nanti tercapai tujuan daripada satuan pendidikannya, yaitu untuk mencapai visi dan misi yang sudah tertuang di setiap satuan pendidikan. Masalah laporan, margin kiri kanan dan ukuran hurufnya, saya rasa asal kalian itu rajin membaca buku panduan, saya percaya kalian Suaranya bisa. dibesarkan lagi, Bu. Kenapa Pak Untung? Suaranya agak ini ya? Suaranya kurang besar. Padahal sudah full ini Pak. Mungkin sebentar dulu ya Pak ya. Ayo Ja, terus Ja. Punya Pak Untung aja mungkin sudah 100 loh Pak. Mahasiswa gimana? Suara Ibu hilang kah? Bagus Nah, ya? kedengarannya tapi jauh sekali gitu, nah seperti dalam mimpi. Pak Untung ini selalu tidak connect loh dengan saya, mulai dari ujian, DS2 juga sama, selalu hilang suara saya. Terima koreksinya Pak Untung. Putendri Ya, juga. kurang besar aja, bukan hilang. Ada Bu. Tapi telinga gitu. saya ini mungkin sudah bodek gitu. Nah. Terima kasih Pak. Ya. Bu Ulfa, mungkin itu saja dari saya Bu Ulfa. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke presenter KMC-nya. Terima kasih Bu Ulfa. Terima kasih Bu Dr. Yosita Wisman, MPD. Selanjutnya dari Pak Untung, ada yang ingin disampaikan Pak kepada mahasiswa? Baiklah, Silakan. selamat pagi, salam sejahtera ya. Saya Pak Yodo, Pak Oket dulu pernah ikut pelatihan PLP 1 ini di Hotel Dandang Tingang. Kalau tidak salah pada tahun 2016 atau 18 gitu. Yang waktu itu ada dari pusat Ibu Deborah dan Prof. Volten yang menyampaikan. Nah, konsep itu saya kira sudah matang sekarang, konsep yang dulu itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Mikdar kemarin dengan Pak Oket tadi, saya walaupun sambil di mobil gitu ya, baru nyampai saya tadi. Kalau waktu Bu Ulfa meminta saya bicara itu, kalau dalam bahasa kapal itu baru menambatkan anunya, tali mengikat tali kapalnya gitu. Jadi sudah sangat jelas. Dan untuk mahasiswa gitu ya, saya punya 2 nilainya itu. Nilai yang PLP yang saya bimbing dan yang saya ajarkan gitu. Nah, perhatian untuk mahasiswa ini yang saya lihat agak kurang perhatian mahasiswa untuk ini gitu. Sementara yang turun ke lapangan nanti mereka. Nah, kalau mereka ini punya 2 nilai nanti. Nilainya yang dari dosen pembimbing itu dan nilai aktivitas mereka yang saya berikan kuliahnya Bu Ulfa. Jadi saya dan Pak Mikdar itu kan pengajar PLP 1 gitu. Nah, jadi mungkin di meet nanti nilai dari dosen pembimbing masuk atau langsung ke sana nilai dosen pembimbing itu yang dibimbingnya dari PLP 1 ini yang termasuk yang saya dan Pak Mikdar mengajarnya itu sebenarnya materinya sama, lebih jelas yang dijelaskan Pak Oket, Pak Mikdar tadi gitu. Dan saya supaya jelas saya suruh anak saya ngeprint hampir berapa, saya pikir sedikit banyak sekali itu. Belum saya baca itu yang di print, yang dikirim ke saya itu, saya print. Mahasiswa yang saya bimbing juga saya suruh mereka ngeprintnya. Dan supaya mereka mempelajari itu, jangan waktu PLP 2 nanti mereka gelebakan gitu. Nah, berbarengan dengan PLP 2 nanti kan saya sudah tidak mengajar lagi gitu. Kan saya bulan Juli pensiun. Nanti jangan mahasiswa, Untung udah mengajarkan kami katanya. Padahal mahasiswa ini kurang memperhatikan apa yang dari Pak Mikdar kemarin, mungkin dari Pak Oket tadi, harusnya dicatat itu. Apa kata Pak Oket tadi bisa tatap muka, ketemu dosen. Karena
harga kita di masyarakat itu kan harga S1 dinilai orang gitu. Ya. Harga S1. Maksud saya, apakah mereka ini nanti pakai pakaian uniform, jaket? Jangan sampai nilai dari sekolah itu di bawah B, di bawah B, di bawah, karena karakter gitu nah. Jadi mahasiswa yang turun PLP 1 ini benar-benar memperhatikan karakter gitu nah. Karena ini baru kita pertama kali, baik saya maupun dosen yang lain, kita belum pernah ini, tapi di bahasa Inggris sudah lama mereka menerapkan, karena dia menerapkan pada semester yang duluan, begitu KKNI mereka sudah oke, maka PLP 1 maka mereka duluan dari kita. Hanya saya sering itu tanya dengan Ibu Maria, saya, Bu, mana PLP-nya? Punya bahasa Inggris lancar aja Pak, katanya gitu ya. Nah, saya hanya menyarankan bagi mahasiswa ini. Jadi bagi dosen saya kira dosen sudah paham dengan kondisi ini. Jangan sampai ada yang tidak lulus, itu yang maksud saya. Dia tidak bisa kan ikut PLP 2 kalau tidak lulus PLP 1 gitu. Nah, mengenai suara di tempat saya ini agak jauh dari jangkauan sinyal. Makanya saya kalau ada telepon apa harus keluar dari ruangan rumah saya gitu. Nah, kalau nguji tidak mungkin saya keluar dari rumah karena kalau di kamar aja saya sering orang yang mendengar pembicaraan saya tidak kedengaran gitu. Ya. Nah, makanya suara Ibu Yusita itu walaupun sudah 100 gitu, mungkin sampai di tempat saya itu 75, tambah lagi telinga saya kan sudah sudah banyak storingnya. Akhirnya kan bukan saya mengecilkan suaranya Ibu tuh, mengecilkan bunyi suaranya mungkin enggak, tapi walaupun jelas tapi agak jauh pendengaran. Nah, ini yang saya sarankan itu untuk mahasiswa Ibu Yuli ya, agar diperhatikan karena mereka tidak bisa mengikuti PLP 2 kalau PLP 1 ini tidak mulus gitu. Jangan ketidakmulusan. Nah, ini ada saran saya gitu ya, saran saya baik untuk prodi maupun untuk dosen, untuk teman-teman. Waktu saya mengajar Bu, saya mengajar PLP 1 atau mengajar mata kuliah lain di tempat prodi lain, saya tidak mau ada gambar. Nah, contoh misalnya. Nah, kalau saya gini, saya tidak mau ngajar saya. Terus terang aja. Itu orangnya kemana gitu. Nah, tadi saya lagi nyetir Bu. Asalnya di pasca ada bimbingan, lalu nyetir pulang. Nah, karena di sini sinyal enggak jelas. Nah, jadi bagi saya kalau ada mahasiswa yang saya mengajar dia pakai gambar, saya catat itu sudah enggak diluluskan aja lah gitu. Berarti pelecehan gitu. Kita ini sudah bayar, sudah waktu kita siapkan untuk mahasiswa. Kalau mereka pelecehan, nah sudah enggak usah diluluskan. Nah, sekira cukup sekian Bu. Terima kasih atas kesempatan ini dan selamat pagi. Salam sehat. Ya. Kasih Bu. Terima kasih Pak Untung. Selamat pagi juga dalam salam sehat untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Untung dan juga Bu Yosita bisa diterapkan oleh mahasiswa sehingga mendukung apa tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Uket. Selanjutnya masih kita berikan kesempatan sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya, silahkan mahasiswa. Boleh raise hand atau langsung diaktifkan mikrofonnya. Ada? Saya Bu. Silahkan Yayang. Saya ingin bertanya Bu, untuk mulai PLP 1-nya tuh kapan? Ya, sudah cukup pertanyaannya? Iya Bu, itu ya. ya. Oke, langsung dijawab oleh Pak Uket untuk waktu pelaksanaannya bagaimana Pak? Mohon informasi, mohon penjelasan.
terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh dari Yayang, pertanyaan yang sangat bagus. Maksudnya kapan mulainya PLP 1 ya? PLP 1 ini mulai kemarin sudah kita mulai, yaitu 2 hari di kampus kita sendiri pelaksanaannya untuk pembekalan, dan 6 hari lagi di sekolah mitra seperti Bapak katakan itu tadi. Nah, untuk datang atau terjun ke sekolah mitra itu biasanya ada surat dari UPI-3L menugaskan dosen pengantar untuk mengantar kalian ke sekolah selama 6 hari. Kalian tinggal menunggu saja surat pengantar dosen itu yang keluar dari UPI-3L atau dari Fakultas FKIP UPR. Jadi Bapak harapkan kalian nanti proaktif untuk menghubungi lembaga yang menangani PLP ini atau kepada dosen pembimbingnya. Itu yang bisa Bapak jelaskan atau jawab untuk Yayang. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin sedikit aja nih Bu. Dari Heri. Siapa? Heri. Heri. Oh, Heri, silakan. Ya, baiknya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Ulfa udah memberi waktu. Heri lebih keras sedikit, Heri. Ini jelas Bu suaranya Bu, gimana Bu? Oke, sudah. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ulfa telah menyempatkan atau memberi pertanyaan pada saya. Yang ingin saya tanyakan itu Bu, kita di sekolah itu kan tadi yang saya simak cuma 6 jam sehari Bu. Nah, kegiatan kita di sana itu adalah observasi. Selain observasi, apakah ada kegiatan lain Bu di sekolah sana dari sekolah itu maupun dari guru pembimbing yang di sekolah itu Bu? Itu aja sih Bu, terima kasih Bu. Baik, Pak Uket. Ini tadi pertanyaan dari Heri. Jadi selama 6 jam itu apakah mahasiswa juga diberikan tugas selain observasi begitu? Silakan Pak Uket untuk menjawab. Ya. Selama kegiatan 6 jam tiap hari itu mahasiswa selalu melakukan kegiatan utamanya seperti yang ada di buku pedoman ini. Ada 7 kegiatan. Ada pengamatan mengenai kultur sekolah, ada pengamatan mengenai struktur organisasi, dan ada juga pengamatan visi dan misi sekolah apa, itu selalu diperhatikan. Ada 7 itu di buku pedoman Heri ya. Nah, untuk kegiatan lainnya biasanya tergantung sekolah tempat mitra kalian mengadakan PLP 1, apakah ada kegiatan lain, itu bisa kalian turuti. Misalnya seperti dulu itu kalau murid atau siswanya ada, kalian disuruh melaksanakan senam atau memimpin upacara bendera. Sekarang yang zaman pandemi COVID-19 ini, Bapak rasa untuk siswa atau muridnya ya hampir dikatakan tidak ada di sekolah. Jadi sulit juga kalian melakukan pengamatan kalau mengenai proses belajar mengajar atau kegiatan lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kegiatan lain itu tergantung dengan guru pamongnya apa. Biasanya kegiatan itu tidak jauh dari kegiatan proses belajar mengajar atau
kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler. Jadi mungkin saja ada kegiatan lain, tapi tergantung dengan guru pamungnya atau guru di sekolah itu atau kepala sekolahnya mau menyuruh kalian apa begitu. Tapi tidak menyampingkan tugas yang dari P3L atau dari laboratorium pembelajaran. Ada 8 di situ. Misalnya seperti lampiran di dalam buku panduan ini nomor 1-nya katanya lembar pengamatan kultur ulah. Aspek pengamatannya katanya di sini kegiatan 3S, senyum, sapa, salam. Kalian di sini disuruh memberikan checklist apakah baik atau kurang atau tidak ada sama sekali. Nanti dari checklist kalian ini nanti kalian itu harus membuat narasi atau kalimat. Misalnya baik, apanya yang baik? Harus ada deskripsinya. Jangan katanya baik di situ, guru-guru yang ada di sekolah itu semuanya ramah, suka menolong dan suka berkomunikasi dengan mahasiswa PLP misalnya. Itu jelas kalian tanda kasih baik kan. Jadi setiap komponen yang ada di checklist kalian itu kalian buat narasinya atau kalimat deskripsinya sesuai dengan komponen yang di checklist. Itu yang kalian buat laporan nanti diuraikan atau dijelaskan secara singkat tapi padat. Makanya katanya tadi itu dibatasi halamannya sampai 20 sampai 25. Nah, itu. Jadi tidak hanya menceklis saja, kalian itu setiap aspek yang di checklist itu bisa dipertanggungjawabkan. Sekedar lembar pengamatan ini sekedar data yang kalian dapat dari kenyataan di lapangan. Jadi diuraikan lagi. Gitu, Heri. Kira-kira kegiatan yang lain. Ya, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, atas jawabannya. Udah memberikan arahan kepada Heri dan teman-teman. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya yang kalian lakukan utamanya adalah sesuai kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Uket. Tetapi kalau memang dapat bonus dilibatkan berarti harus siap. Baik, satu kesempatan lagi terakhir, masih ada yang ingin sudah cukup. Ayo bertanya ya, daripada nanti tanya dengan DPR lagi, mumpung ada Pak Sekjur. Mohon izin Ibu Guru. Dari Pak Jeb. Ini mahasiswa angkatan Baik, berapa? silakan. Oh, Pak Jeb. Maaf, Pak Jeb. Ya, Terima kasih waktunya, Bu. Di sini terima kasih kepada selaku Sekjur sudah memberikan waktu dan pencerahannya untuk pendampingan TPL 1 ini. Jadi untuk ingatkan aja kepada mahasiswa yang melakukan DPL 1, jadi nanti izin Pak kalau dalam pengamatan ada di poin pengamatan karakter siswa, mungkin nanti khususnya mahasiswa bimbingan saya itu mengikuti beberapa kelas Zoom, mungkin di kelas olahraga, nanti ikut sekedar masuk, kemudian nanti supaya dapat mengetahui bagaimana karakter siswa dalam pembelajaran penjas. Nanti mungkin teman-teman mahasiswa bisa komunikasi dengan guru penjasnya di sekolah tersebut, sehingga nanti bisa masuk di kelas Zoom. Kemudian untuk mahasiswa jangan lupa setiap kegiatan dari awal sampai akhir, apapun itu harus didokumentasikan. Itu sebagai lampiran nanti tampilan laporan PPL kalian, sebagai penilaian juga untuk DPL. Dan yang terakhir, jangan lupa protokol kesehatan saat di sekolah jangan diremehkan, dan juga
dimohon untuk semua mahasiswa membawa alat sendiri, misalkan kayak hand sanitizer ataupun masker, semuanya harus benar-benar dibawa dan disiapkan. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan sedikit. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Pak Jeb. Ini tadi ada masukan terkait penilaian karakter, Pak Uket. Mohon izin tadi yang disampaikan oleh Pak Jeb. Ada mau ditanggapi, Pak Uket? Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya mau menanggapi dari Pak Untung dulu. Tadi Pak Untung ada menyampaikan mengenai nilai PLP 1 dan mengenai nilai dan pakaian untuk mahasiswa peserta PLP 1. Memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Untung, di tempat kita ada PL 1 atau PLP 1 di kampus secara khusus ada. Dan PLP 1-nya lagi ada dari program pengelolaan laboratorium pembelajaran, ada juga PLP 1. Pada waktu pelaksanaan kegiatan ini yang bersamaan, yang timbul pertanyaan bagaimana nilainya nanti, apakah nilai dari dosen atau nilai dari dosen pembimbingnya. Kalau berdasarkan hasil rapat kemarin, nilai PLP 1 ini dari dosen pembimbing. Kemudian dari nilai yang di kampus dari dosen pembina mata kuliah itu. Oke. Sedangkan di jurusan kita PJKR, saya sudah konsultasi dengan ketua jurusan kita bahwa nilai yang dari dosen pembimbing maupun dari dosen penyampai mata kuliah PPL 1 nanti digabungkan. Oh iya, Dibagi 2. Itu. Ya. Jadi setelah dibagi 2 itulah hasil PLP 1 untuk mahasiswa kita. Oke. Kemudian mengenai pakaian untuk mereka yang PLP itu sudah ada tata tertib di dalam buku panduan. Biasanya memakai alma mater, kan jaket alma mater, di bawahnya hitam, atas putih. Itu untungnya untuk sementara mengenai ini. Dan kemudian juga nilai akhirnya ini lagi dimonitoring oleh pihak FKIP UPR. Itu ada bagian, itu ada segala audit, katanya ada yang nanti pada waktu pelaksanaan PLP 1 juga ada yang monitor kita dari fakultas. Nah, itu Pak Untung. Kemudian dari Ibu Yusita masukan saran, terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yusita. Jelas, kemudian, terima kasih Pak. Ya, Pak Untung, gitu ya, Untung lah. Ya. Kemudian dari Pak Jeb mengenai karakter murid atau siswa, kalau memang ada murid atau siswanya, ya silahkan mengamati secara langsung. Tapi musim sekarang ini seperti Bapak katakan tadi itu, tiap sekolah boleh kita lihat hampir tidak ada murid dan siswa yang ada di sekolah. Bagaimana caranya supaya kita mendapat data? Kita perlu menghubungi guru yang ada di sekolah itu, mereka yang tahu karakternya. Nanti kita bisa belajar mengambil data atau mendengar dari penjelasan guru atau kepala sekolah di situ mengenai murid mereka. Misalnya mereka di sini rata-rata penurut, mereka suka bermain, mereka kelas 1 juga meniru dan sebagainya. Nah, data itu yang dicatat
dan diolah oleh mahasiswa nanti, sehingga yang dimaksud dengan suka meniru, suka menurut itu menurut apanya. Jadi kita bisa mendapat data karakter itu tanpa melihat siswanya, tapi minta keterangan dari guru-guru yang ada di sekolah itu. Gitu, Bu Ulfa. Tanggapan singkat untuk Pak Jeb dan Pak Untung maupun Bu Ita. Terima kasih atas masukannya dan sarannya. Baik, terima kasih Pak Uket sudah menjawab pertanyaan dari mahasiswa dan menanggapi beberapa masukan tadi yang sudah disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan dan oleh dosen pengampu untuk PLP 1. Dengan demikian berarti untuk sesi diskusi kita tutup. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan melalui dosen pembimbingnya masing-masing kepada DPL-nya masing-masing. Baik, untuk maaf izin oh, iya, ada absen ya. Kita ada link absen nggak Bu Ulfa hari ini? Ada Bu, ada di chat room. Oh chat room ya. Jangan di Ya, nanti atau saya nanti share ke grup di WA. Oh ya, makasih Bu Ulfa. Absen dan transport. Oh, Ya. absen dan Ya, siap. transportnya kata Pak. Siap Pak. Si Bu Ulfa, silakan. Ya. Jadi kita lanjutkan untuk acara yang terakhir yaitu penutup seperti yang sudah kita ketahui bersama. Kemarin untuk acara pembekalan PLP 1 kita mulai tanggal 25 Maret 2021 yang dibuka oleh Pak Kadrut dan dilanjutkan oleh penyampaian materi. Dan hari kedua, ini tadi kita sudah mengikuti serangkaian kegiatan yang disampaikan oleh Pak Uket, sehingga untuk kesempurnaan acara, untuk rangkaian kegiatan pembekalan PLP 1 kita akhiri dengan penutupan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jurusan BJKR FKIP UPR yang terhormat Bapak Dr. Andes Uket MPD, disilakan. Pak Uket. Selamat pagi. Sepertinya ada kendala ini ya, jaringan ya. Pak Uket, masih bersama kami, Pak? Oke, sambil menunggu Pak Uket ya. Sebentar. Oh, ternyata Pak Uketnya ini keluar Zoom, mungkin ada kendala. Mungkin sambil menunggu Pak Uket, ada tambahan, boleh diskusi bebas sambil saya menghubungi Pak Uket. Dari ini saya lihat di partisipan ada juga Bu Andi, ada Pak Cukai. Silahkan jika ada yang ingin disampaikan, saya mohon izin menghubungi Pak Uket dulu. Atau dari mahasiswa boleh. Kuituri. Pak Jeb masih di Zoom? Iya Bu, masih Bu. Ya. Zoom-nya pakai HP ya? Nggih Bu. Saya juga nggak bisa telepon nih. Gimana ya? Kalau sesuai kesepakatan kan beliau menutup acara. Saya soalnya pakai HP juga.
Pak, ada gangguan? Oh iya, ini sudah bergabung. Silakan Pak Uket untuk acara penutupan serangkaian kegiatan PLP pada yang kita laksanakan 2 hari ini. Yang terhormat Pak Uket, disilakan. Ya, terima kasih Bu Ulfa untuk kesempatan yang kedua kalinya saya berikan kesempatan dengan berakhirnya kegiatan PLP 1 kita pada hari ini di hari kedua. Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Maha Besar Tuhan kita karena kegiatan kita pada hari ini untuk PPL 2 resmi saya tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan dosen dan peserta PLP mahasiswa yang telah hadir pada hari ini. Selamat siang dan salam sehat selalu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dengan ini berarti berakhir pula untuk kegiatan pembekalan PLP 1 yang sudah dilaksanakan selama 2 hari. Yang di sini artinya PLP 1 merupakan kegiatan wajib di mana setiap siswa melakukan observasi di lingkungan sekolah dan mendokumentasikannya dalam bentuk laporan individu, juga menjadi nanti prasyarat untuk PLP 2. Jadi selama kegiatan seperti yang sudah disampaikan mulai dari kegiatan pembekalan di hari pertama kemarin, mohon dijaga etika dalam berkomunikasi, berpakaian, berperilaku dengan menerapkan tata tertib di sekolah yang sekolahnya masing-masing dan juga menjaga nama baik alma mater. Dan juga jangan lupa tadi yang sudah disampaikan Pak Jeb, karena kalian adalah agen perubahan, selalu terapkan protokol sehat. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa pada observasi PLP 1. Silahkan nanti untuk jadwalnya dipantau di lab pembelajaran. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Pak Ukit, terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa. Izin keluar. Sama Pak, ya ini saya mohon izin menutup Zoom-nya juga. Untuk sertifikat minggu depan ya. Siap, Bu. Siap. Ada sertifikatnya nanti. Masuk ke dalam, mohon maaf semuanya. Ibu mohon maaf ya, saya masuk barusan nih suara. Pak Migdar. Mohon maaf saya masuk suara-suara yang nggak nyaman nih. Lagi bercanda ini. Mohon maaf semuanya ya. Oh iya Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Cukup udah bagus semuanya. Oh sudah. Pak Ket bagus, Pak Untung, teman-teman dosen semuanya bagus. Iya. Semuanya mantap. Mohon maaf saya barusan ada kata-kata saya lagi bercanda ini sama orang ganteng ini. Mohon maaf semuanya ya. Ya. Tadi tidak mengenali ID-nya Pak karena namanya tidak seperti biasanya. Terima kasih Pak Kajur. Kebetulan pakai HP Ibu. Iya. Tadi saya melihat waktu join sih, cuman tidak mengenali kalau Pak Kajur. Baik. Terima kasih Nggak apa-apa, Pak. Bu. Terima kasih semuanya ya. Oke, sama-sama mohon izin menutup Zoom-nya supaya Baik. bisa dilanjutkan aktivitas yang lain. Selamat pagi. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam.